Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah berhadir pada perkuliahan hari ini. Sebentar ya. Jadi untuk materi minggu ini kita mulai masuk ke pengelolaan limbahnya. Jadi kalau urutannya kan mulai dari pertemuan pertama tentang apa itu pembangunan, konsep pembangunan yang konvensional, kemudian pembangunan berkelanjutan, terus bagaimana supaya pembangunan berkelanjutan itu bisa diterapkan, salah satunya adalah dengan menerapkan konsep ekoefisiensi. Supaya ekoefisiensi itu bisa dicapai, salah satunya adalah kalau di industri kimia adalah dengan cara menerapkan beberapa prinsip green chemistry. Ada 12 prinsip dalam green chemistry yang sudah kita bahas dalam 2 pertemuan sebelum ini. Nah, prinsip pertama dalam green chemistry adalah lebih baik mencegah dibandingkan menanggulangi limbah yang sudah terbentuk gitu loh. Tapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya memang yang namanya terbentuknya limbah itu tidak bisa betul-betul kita hindari gitu loh. Jadi tetap saja perlu dilakukan beberapa langkah-langkah pengelolaan atau manajemen dari limbah yang dihasilkan, yang dilepaskan dalam suatu proses produksi atau suatu proses industri. Dan itulah yang akan kita pelajari bersama-sama untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini, tujuan perkuliahannya, learning outcome, capaian pembelajaran dari pertemuan ini adalah setelah mengikuti perkuliahan, Anda kalau ditanya apa itu limbah, apa itu manajemen limbah, Anda bisa memberikan definisinya. Kemudian juga kalau misalnya ditanya, apa sih namanya CPL, kok CPL, capaian pembelajaran yang kedua, itu adalah Anda bisa mengidentifikasi bagian mana nih dari proses industri yang menghasilkan limbah. Yang ini cukup penting nggak ya? Karena terkait dengan tugas kalian. Tugas makalah kalian kan salah satunya adalah mengidentifikasi ini dalam industri ini bagian mananya sih yang menghasilkan limbah. Nah, kemudian selain itu juga capaian pembelajaran selanjutnya itu adalah Anda dapat menyebutkan langkah-langkah apa saja yang biasanya dilakukan untuk mengelola limbah di suatu industri. Kita masuk dari ini ke awal dulu. Jadi apa yang dimaksud dengan sampah atau limbah? Pada dasarnya dikatakan limbah itu adalah material yang memang sudah tidak bisa digunakan lagi, material yang sudah tidak bisa lagi digunakan, tidak bisa lagi dijual, sudah tidak punya nilai ekonomis, sudah tidak punya nilai kegunaan, gitu. Jadi itulah yang dinamakan dengan limbah. Nah, jadi limbah adalah material yang sudah tidak punya nilai guna, tidak punya nilai ekonomi. Oleh karena itu, yang namanya limbah itu adalah material yang tidak bisa lagi digunakan ataupun dijual. Kalau menurut European Commission, mereka juga Komisi Eropa, itu mereka juga punya definisi sendiri tentang apa itu limbah. Limbah itu adalah material atau objek yang oleh pemiliknya nih yang dibuang. Jadi kalau menurut European Commission, waste is defined as an object that the holder discards, intend to discards, or must discard. Nah, jadi yang namanya limbah itu adalah suatu objek atau material atau bahan yang oleh pemiliknya, oleh yang megang nih, oleh yang punya, itu dibuang. Kenapa dibuang ya? Karena dipakai nggak bisa, dijual juga enggak gitu. Dibuang atau akan dibuang. Jadi tujuannya memang dibuang gitu. Tidak ada yang pengen menumpuk limbah atau harus dibuang. Seperti kebiasaan buruk kayak harus dibuang deh ya. Oke, jadi kalau menurut European Commission yang namanya limbah itu adalah sesuatu yang dibuang
tujuannya akan dibuang atau memang harus dibuang. Mungkin karena sifatnya yang toksik atau keberadaannya yang memiliki nilai bahaya bagi lingkungannya. Nah, sekarang ada limbah, ada manajemen limbah. Manajemen limbah itu apa saja? Apa yang dimaksud dengan manajemen limbah? Manajemen limbah itu adalah bagaimana kita mengatur pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan dari berbagai macam jenis limbah. Jadi ini udah include semua, mulai dari ngumpulinnya gimana, mengolahnya bagaimana, kemudian sampai akhirnya dibuang, itu masuk dalam manajemen limbah. Manajemen limbah tidak hanya bagaimana mengolahnya, tapi juga mulai dari proses pengumpulannya sampai pengolahannya, kemudian limbah yang sudah diolah tadi juga seringkali masih harus di-discard lagi gitu, hasil pengolahannya. Itu dibuangnya kemana? Itu masuk dalam satu konsep manajemen limbah. Nah, manajemen limbah ini juga termasuk di dalamnya adalah bagaimana usaha dari si pengelola limbah untuk mendapatkan kembali sumber daya yang ada di dalam limbah tersebut. Kalau misalnya ternyata di dalam limbah tadi masih ada material atau bahan yang sebetulnya bisa di-recover, bisa ditarik lagi untuk digunakan kembali. Termasuk juga usaha-usaha recycle atau daur ulang. Usaha-usaha untuk reuse atau penggunaan ulang atau recycle atau daur ulang itu juga merupakan salah satu bagian dari pengelolaan limbah. Dan pengelolaan limbah ini diperlukan supaya apa? Untuk meminimalisir kontak antara limbah ini tadi dengan manusia, karena sifat limbah yang berpotensi dapat berdampak negatif bagi manusia maupun bagi lingkungan. Jadi tujuan utama dari pengelolaan limbah ini adalah menghindari atau setidaknya meminimalisir kontak antara si limbah dengan manusia atau lingkungan sekitar. Tujuannya apa? Kenapa kontaknya dihindari atau setidaknya diminimalisir? Supaya dampak negatif yang dapat terjadi akibat kontak antara limbah dengan makhluk hidup dengan manusia tadi itu juga dapat dicegah atau setidaknya diminimalisir aja, ya. Nah, sekarang limbah itu bisa dibedakan menjadi limbah padat ataupun limbah cair. Kalau gas itu biasanya emisi gas dan somehow tidak masuk ke kategori ini gitu. Tapi itu juga termasuk salah satu permasalahan yang harus dipertimbangkan juga. Jadi limbah ini dapat digolongkan menjadi limbah padat ataupun limbah cair. Kalau gas itu biasanya dikategorikannya disebutnya bukan sebagai waste, bukan sebagai limbah tapi sebagai emisi biasanya. Nah, kemudian, yang namanya limbah, ya, selain berdasarkan kategori apakah dia limbah padat atau limbah cair, ini juga bisa dibedakan menjadi limbah berbahaya dan limbah yang tidak berbahaya. Hazardous waste and non-hazardous waste. Limbah berbahaya sendiri, ini kita tidak bilang, oh limbah berbahaya cair, limbah berbahaya padat, dan seterusnya. Tapi kita menggolongkan, kalau misalnya limbah tadi kita golongkan menjadi limbah berbahaya dan limbah tidak berbahaya, penggolongan lebih jauhnya itu bukan berdasarkan pada wujud atau penampakan fisiknya seperti apa, apakah dia gas, apakah dia padatan, apakah dia cairan, tapi penggolongan lebih lanjutnya ini adalah pada sifat-sifatnya dan potensi atau resikonya untuk menimbulkan kecelakaan atau cedera. Nah, jadi limbah-limbah berbahaya ini dapat didefinisikan sebagai limbah yang memiliki sifat-sifat
berikut ini. Bisa hanya salah satu saja, bisa lebih dari satu. Yang pertama adalah korosif. Korosif, jadi dia mengikis kayak korosif, jadi kayak asam-asam yang bersifat korosif. Kayak ini aja deh, kalau misalnya terlalu lama asam itu disimpan kan lama-lama terkikis ya. Nah, itu korosif itu. Ignitable, jadi limbah yang sifatnya itu dia mudah tersulut api, mudah meledak, mudah terbakar, atau dia limbah yang sifatnya toksik, jadi banyak sekali bahan-bahan kimia yang ketika sudah dilepaskan, jadi mungkin dia adalah produk sampingan atau mungkin dari segi apa sih namanya? Dari segi koefisien reaksi ternyata ada lebihan ini apa sih namanya, ada lebihan reagen dan seterusnya, dan ternyata dia bersifat toksik. Apa ya contohnya ya, kayak misalnya yang sering dijadikan racun tikus itu apa deh, lupa saya namanya, sianida. Iya, sianida misalnya ada proses-proses kimiawi yang ternyata memerlukan sianida atau melepaskan sianida pada akhirnya, nah itu sifatnya toksik. Kayak saya dulu penelitian itu pakai sianida, jadi itu kalau sudah selesai apa sih namanya, kalau sudah selesai reaksi saya nggak bisa kayak kita mah praktikum ya udahlah ya, dibuang di ini apa sih namanya, dibuang di wastafel, wallahu alam aja itu akhirnya keluarnya kemana. Kalau saya nggak boleh deh, jadi saya harus ngumpulin sisa-sisa sampel saya itu ke dalam botol, kemudian setiap minggu biasanya lalu lapor ke kepala labnya, saya punya limbah isinya sianida, saya isi dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu loh. Sayangnya laboratorium kita dengan fasilitas yang ada sekarang belum bisa sih ya sampai ke sana. Ya mudah-mudahan nanti kalau kalian jadi rektor, jadi wakil rektor ULM bisa ya diusahakan, tolonglah itu lab kita. Atau mungkin bisa juga limbah-limbah yang sifatnya itu adalah senyawa kimia yang sangat reaktif. Contohnya limbah-limbah yang mengandung senyawaan klorin. Ingat nggak waktu ini, apa sih namanya? Waktu kuliah kimia lingkungan, salah satu apa sih namanya? Salah satu senyawa yang berbahaya bagi lingkungan itu kan dioksin. Dioksin itu yang nggak ada gunanya tapi malah toksik, ya kan? Dioksin itu kenapa dia terbentuk? Karena berasal dari limbah yang mengandung yang di dalamnya ada klorin. Dan klorin itu dia sangat reaktif. Nah, atau juga mungkin limbah yang sifatnya infectious, limbah yang bisa menyebabkan penyakit, bisa membawa penyakit menular. Dan sayangnya ini adalah yang salah satu permasalahan yang sedang kita hadapi saat ini, limbah medis, terutama apa sih namanya, dalam kondisi kayak gini, limbah medis itu jadi berhamburan di mana-mana. Nah, jadi limbah-limbah berbahaya adalah limbah-limbah yang memiliki satu atau lebih sifat-sifat ini. Korosif, mudah meledak dan atau mudah terbakar, beracun, reaktif, infectious. Nah, oleh karena itu mengingat sifat-sifat ini, sifat-sifatnya yang tentunya sangat berdampak negatif bagi lingkungan, bagi manusia, bagi makhluk hidup pada umumnya, ya tentu saja kita mengharapkan, yang kita inginkan adalah limbah-limbah berbahaya ini ditiadakan kontaknya dengan manusia, dengan lingkungan luar, atau diminimalisir. Atau sebelum limbah-limbah tersebut dilepaskan ke lingkungan, maka paling tidak sifat-sifatnya ini sudah kita hilangkan atau ditekan. Nah, sekarang seperti yang sudah disebutkan tadi, pada dasarnya kan prinsip kimia hijau yang pertama itu adalah prevention is much better than treatment. Yang namanya mencegah itu lebih baik daripada pengolahannya.
Lebih baik kita mencegah limbahnya terbentuk duluan deh, daripada kita harus memikirkan bagaimana supaya kita bisa menanggulanginya. Which is like a very good utopia, yang sebenarnya memang konsep yang sangat menarik, sangat ideal. Akan tetapi pada dasarnya, apalagi kalau misalnya kita sudah bicara pada level industrial ya, kita sudah upscale ke tingkat industri. Kalau masih skala bench lab gitu sih mungkin masih bisa lah ya, reaksi-reaksi kimiawi yang menghasilkan zero waste gitu. Nah, tapi pada kenyataannya suatu proses industri itu akan menghasilkan limbah. Kenapa? Asalnya dari mana? Karena ada 3 alasan, ada 3 faktor utama yang dapat menyebabkan dihasilkannya limbah industri. Limbah industri itu bisa terbentuk dalam suatu proses industri karena 3 faktor utama berikut ini. Yang pertama adalah kita itu susah sekali mencari bahan dasar atau raw material yang betul-betul murni. Rata-rata sebagian besar raw material atau bahan ininya atau bahan dasar yang digunakan dalam suatu proses produksi, dalam suatu industri ini rata-rata masih memiliki pengotor. Atau mungkin dari raw materialnya, dari bahan dasarnya mungkin hanya sebagian dari bahan tersebut yang bisa digunakan untuk proses produksi. Jadi, karena tidak ada raw material yang 100% bahan dasarnya itu lalu jadi produk semua. Itu sisanya kemana nih yang tidak jadi produk nih, raw material yang tidak jadi produk, yang akhirnya akan menjadi limbah. Nah, selanjutnya, jadi alasan yang pertama kenapa suatu proses industri itu dapat menghasilkan limbah adalah karena bahan-bahan mentah yang digunakan di dalam industri itu tidak ada yang betul-betul pure 100%. Entah dalam artian masih ada pengotor, jadi bahan-bahan mentah tersebut masih mengandung pengotor, atau tidak semua bagian dari bahan mentah tersebut yang dapat digunakan untuk proses produksinya. Kemudian yang kedua, sebagian besar dari reaksi-reaksi kimia yang diterapkan di dalam proses industri kimia ini umumnya adalah rata-rata merupakan suatu proses kesetimbangan. Nah, ayo diingat-ingat lagi mata kuliah kesetimbangan kimia. Nah, coba kalau misalnya kita ingat-ingat lagi proses kesetimbangan kimia, katakanlah, ini saya paling males nulis-nulis. Jadi misalnya kita punya material jadi sama dengan C, dan C kok jadi malah kayak G ya. Kita punya material bahan mentahnya, reagennya adalah A dan B. Kemudian proses industri, proses produksi kita di dalam industri yang kita jalankan, reaksinya adalah A plus B ini menghasilkan produk yang kita inginkan adalah C. Dan ini, proses ini adalah suatu proses kesetimbangan. Ingat nggak? Konstanta kesetimbangan itu seperti apakah? Sama dengan konsentrasi dari produk, ya kan? Dibagi dengan konsentrasi dari reagennya. Iya nggak sih? Yang kemarin kesetimbangan kimianya dapat A, mudah-mudahan melihat ini dengan mata berbingar-bingar. Saya oh ya, I love that course. Misalnya yang suka banget. Waktu SMA mah gampang ya kesetimbangan kimia ini ya. Kenapa waktu sudah kuliah jadi susah? Nah, oke. Nah, perhatikan deh konstanta kesetimbangan ini.
secara matematis aja, konstanta keseimbangan itu mungkin tidak tercapai. Mungkin tidak sih, kalau misalnya reaksi ini tidak melepaskan limbah sama sekali, artinya apa? Artinya semua reagen yang digunakan di sini habis terpakai. Artinya tidak ada limbah. Kita berhasil dengan suksesnya mengkonversi semua produk kita menjadi mengkonversi semua reagen kita menjadi produk, yaitu C. Artinya di sini 0, di sini 0. Tapi benar nggak? Kalau ini dimasukkan 0, ini dimasukkan 0, konstanta keseimbangannya jadinya gimana? Nah, jadi yaitu tadi, karena sebagian besar dari reaksi kimiawi yang terjadi di dalam proses produksi suatu industri itu rata-rata adalah merupakan suatu reaksi kesetimbangan, maka pada akhir reaksi itu tetap akan diperoleh sisa-sisa reagen yang tidak terkonversi menjadi produk, dan pada akhirnya itu lalu akan menjadi limbah gitu loh. Nah, belum lagi kalau misalnya kita bicara ini baru reaksi yang satu tahapan. Sementara seperti dalam kenyataannya proses industri kimia itu jarang sekali. Kayaknya kalau menurut saya sebagian besar itu pasti reaksinya step-stepan gitu. Pasti ada beberapa langkah. Kalau reaksinya beberapa langkah dan setiap langkah itu adalah reaksi keseimbangan, kebayang dong di setiap tahapan reaksi ada sisanya ini, ada sisanya ini. Tahapan selanjutnya masih ada sisa segala macam. Nah, oleh karena itu sisa-sisanya inilah yang pada akhirnya berpotensi menjadi limbah. Selain itu, sumber limbah selanjutnya dari apa sih namanya? Kalau misalnya kita bicara secara teknis ya, dalam proses industri kimia ini terkadang ada peralatan-peralatan atau fasilitas yang kita gunakan itu yang kondisinya ini tidak sempurna. Jadi bisa saja tangki yang kita gunakan itu ada kebocoran, atau pada saat pipa untuk mengalirkan produk ke kontainer selanjutnya itu juga ada kebocoran. Nah, atau mungkin ada apa sih namanya? Tidak hanya soal kebocoran sih, misalnya saja efisiensi panasnya tidak bagus sehingga konversi bahan menjadi produk itu menjadi rendah, itu juga bisa disebabkan oleh kondisi alat atau fasilitas atau peralatan yang digunakan dalam proses produksi. Jadi ada tiga faktor utama yang dapat menyebabkan dihasilkannya limbah dalam suatu proses produksi dalam industri. Jadi pada dasarnya sejauh ini tidak ada teknologi yang betul-betul bisa menjamin bahwa proses produksi yang berlangsung di dalam suatu industri ini betul-betul waste free, betul-betul tidak menghasilkan limbah sama sekali. Nah, yang ada adalah teknologi, berbagai macam teknologi atau metodologi, entah yang sudah ada atau yang menunggu untuk ditemukan dan dikembangkan oleh Anda para saintis muda, adalah teknologi atau metode-metode yang dapat menghasilkan produk yang sama tapi limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Atau mungkin bukan lebih sedikit dari segi kuantitas ya, tapi mungkin lebih tidak berbahaya. Paling tidak dia toksisitasnya
rendah. Oke. Nah, sekarang ini adalah salah satu bagan yang menunjukkan proses produksi yang mungkin terjadi di dalam suatu industri. Nah, jadi proses produksi ini kan menggunakan bahan utama. Bahan dasarnya apa saja? Ya kan? Bahan dasarnya apa saja? Kemudian juga untuk bisa melakukan pengolahan bahan dasar itu tentu saja diperlukan energi. Kemudian selain bahan dasar, proses produksi ini juga seringkali menggunakan berbagai macam auxiliary materials atau bahan-bahan tambahan untuk meningkatkan kualitas dan nilai estetika dari suatu produk. Bahan-bahan tambahan. Kemudian juga tentunya yang namanya suatu proses produksi itu pasti mengkonsumsi air, kemudian juga mungkin mengkonsumsi udara juga, entah exhaust, udara bersih itu untuk proses exhaust-nya lah. Ini semua adalah input yang diperlukan untuk suatu proses produksi. Nah, jadi di dalam input yang diperlukan untuk proses produksi ini, proses produksi ini sendiri bisa berupa proses-proses fisiko-chemical, fisiko-mekanikal, jadi mekanis, proses-proses fisika, misalnya saja yang kayu gelondongan dipotong-potong jadi kecil-kecil, nah itu kan mekanikal, fisikal itu. Dan tentu saja ada proses produksi yang melibatkan reaksi kimiawi. Kemudian mungkin proses produksinya melibatkan proses biologi, misalnya kayak produk Yakult. Nah, itu kan ada proses biologisnya juga. Nah, jadi di dalam proses produksi ini mungkin saja ada material utama atau auxiliary materials tadi yang bisa di-recycle di dalam secara internal di dalam produknya tadi. Misalnya pelarut yang digunakan setelah selesai digunakan untuk mengekstraksi itu kemudian apa sih namanya dipisahkan, didistilasi, digunakan lagi, recycle, tapi masih di dalam satu siklus produksinya. Nah, kalau inputnya adalah ini, maka output dari proses produksi ini tadi tentu saja adalah produk yang diinginkan. Tapi seringkali juga selain produk yang diinginkan, hasil dari suatu proses produksi ini juga melepaskan produk sampingan. Produk sampingan yang sebetulnya tujuan utama kita bukan si byproduct ini gitu loh. Tapi ya produk sampingan. Paling tidak dia masih bisa dipakai, masih bisa dijual. Oleh karena itu, byproduct itu bisa melalui proses pengolahan lebih lanjut untuk diolah menjadi produk lainnya. Misalnya saja industri tekstil bikin kemeja, kaos, segala macam gitu. By produknya salah satunya sisa-sisa potongan kainnya mungkin lalu diproses itu menghasilkan produk yang baru. Dan tentu saja proses produksi output. Oke, kita lanjutkan kembali deh ya. Mohon maaf tadi sempat kepotong. I have no idea why. Anyway, jadi sampai mana tadi? Oh iya, untuk kita punya jadi proses produksi ini inputnya adalah bahan dasar, kemudian juga tentu saja memerlukan energi, bahan-bahan tambahan, udara, air, dan udara. Kemudian outputnya adalah produk utama, produk sampingan yang ya tambahan lah ya, bukan produk utama yang kita inginkan sebetulnya, dan tentu saja limbah.
limbah yang dikatakan limbah karena sebetulnya tidak bisa digunakan, tidak punya nilai ekonomi gitu loh. Oleh karena itu lalu dilakukan pembuangan. Nah, tapi ada beberapa metode atau teknologi yang selanjutnya dapat membuat sebetulnya ini si limbah ini lalu kalau melalui proses preparasi itu bisa diubah menjadi atau paling tidak sebagian dari limbah tadi bisa dirubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai guna, memiliki nilai ekonomis, tapi harus ada langkah preparasi terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses, kemudian akhirnya menjadi suatu produk baru. Nah, kemudian apa sih namanya? Produk ini berbagai macam produk. Entah ini berlaku baik untuk produk utama yang dihasilkan oleh industri tadi ataupun produk yang berasal dari produk sampingannya ini tadi, atau produk yang sebetulnya dari sampah kita olah menjadi suatu produk baru, itu kan digunakan. Nah, setelah selesai digunakan, ya akhirnya dia menjadi limbah. Dia menjadi limbah untuk dibuang atau bisa dipreparasi lebih lanjut, sehingga dapat di-recycle atau reuse untuk menjadi main materials, untuk menjadi bahan dasar utama dari suatu proses produksi. Nah, selain itu juga yang namanya proses produksi ini bisa mengemisikan mungkin uap air beda ya, air sama air limbah. Kemudian juga yang dilepaskan ini yang saya maksud tadi, kenapa yang gas itu tidak dikategorikan sebagai, biasanya tidak dikategorikan sebagai limbah, tapi sebagai salah satu bentuk emisi. Jadi udara dalam bentuk gas-gas yang dia lepaskan, kemudian juga bisa saja dalam bentuk noise atau suara, kemudian juga panas dan radiasi, mungkin tergantung dari jenis produksinya apa. Nah, sekarang di dalam pengelolaan limbah itu ada beberapa komponen. Ada beberapa langkah-langkah yang termasuk di dalam pengelolaan limbah. Yang pertama tentu saja salah satu komponen yang harus dipertimbangkan di dalam pengelolaan limbah itu adalah bagaimana usaha kita untuk mengurangi produksi limbah tersebut. Waste reduction itu adalah salah satu komponen utama yang harus menjadi pertimbangan dalam pengelolaan limbah. Kemudian juga pengelolaan komponen selanjutnya yang penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan dalam manajemen limbah itu adalah dihasilkannya limbah. Itu untuk bisa melakukan pengelolaan limbah itu mesti ngerti dulu, mesti tahu dulu ini limbah ini asalnya dari mana nih, dari proses yang mana dihasilkannya, step-stepan yang mana dari sekian rangkaian reaksi yang terjadi, step mana yang menghasilkan limbah, bentuknya apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi komponen kedua dalam pengelolaan limbah itu adalah produksi limbah itu sendiri. Nah, komponen selanjutnya yang juga dipertimbangkan di dalam pengelolaan limbah itu adalah penggunaan kembali atau reuse. Ini bisa nggak nih bahan-bahan yang sekilas akan sudah tidak bisa terpakai lagi, sebetulnya masih bisa dipakai lagi tidak? Itu juga masuk di dalam pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah ini juga menyangkut tentang bagaimana kita men-treat si limbah sebelum dia dibawa ke lokasi akhir. Makanya itu namanya on-site handling.
Kemudian juga bagaimana kita menyimpan dan memproses limbah tersebut, entah di dekat atau langsung di lokasi di mana limbah tersebut dihasilkan. Nah, kemudian kalau misalnya nih ya, misalnya Anda sudah lulus, mudah-mudahan tahun depan udah pada SSI ya, Dek ya. Semester ini masih pusing mikir magang, semester depan pusing mikir penelitian, tapi insya Allah lalu akhir semester 7 gelarnya SSI. Amin lah ya. Senang saya kalau sudah melihat kalian wisuda. Dan kemudian kalian setelah lulus itu dapat pekerjaan di perusahaan yang tugas kalian itu memanage limbah. Komponen yang juga harus diperhatikan adalah kalau dalam suatu industri, apalagi misalnya itu industri yang cukup besar nih ya, tidak hanya di satu tempat saja kan, tidak hanya di satu titik atau satu lokasi saja yang menghasilkan limbah. Jadi yang harus dipikirkan juga adalah bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan limbah di titik-titik dihasilkannya limbah tersebut. Collection-nya itu seperti apa? Bagaimana kita memindahkan, ini sebetulnya masih sambungan yang poin ke-6 ini, masih sambungan dari poin ke-5. Jadi bagaimana kita memindahkan si limbah tadi kemudian mentransportnya. Misalnya kayak saya, kalau dulu saya itu untuk sementara limbahnya setelah saya produksi, regen saya yang sudah tidak saya pakai kan masuk di dalam ini ya, apa namanya, masuk di dalam botol ukuran 2,5 liter itu loh, deh. Ada kan pernah lihat yang gede hitam itu? Nah, kemudian oleh orang pengelola limbah di kampus saya itu ditransfer tuh dari botol itu tadi ke wadah yang lebih gede, lebih kedap lagi. Nah, itu memindahkan dari penampungan sementara ke wadah yang bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Kemudian, kalau sudah dipindahkan dari penampungan sementaranya, ditransport, dibawa ke tempat pengolahannya. Jadi, setelah ditransport, komponen lain di dalam pengelolaan limbah, ini termasuk adalah processing, pengolahannya. Mau diapakan si limbah ini? Recovery, adakah bahan-bahan atau komponen-komponen yang sebetulnya bisa diambil kembali dari limbah ini. Nah, setelah selesai diproses, kemudian juga apa yang bisa diambil sudah diambil semua. Ini udah tinggal benar-benar si limbah yang sudah ampas, yang udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh. Komponen selanjutnya mempertimbangkan bagaimana pembuangan akhir atau disposal dari limbah yang sudah diproses dan mungkin saja ada yang melalui tahapan recovery ini tadi. Oke. Nah, sekarang hierarkinya. Jadi, tadi kan ada macam-macam nih ya komponen-komponen dalam pengolahan limbah. Yang pertama, bukan yang pertama, dan ini adalah urutan dari mana yang ingin dijadikan prioritas yang jadi pilihan utama terlebih dahulu. Tentu saja pilihan preferensi utama kita adalah prevensi atau mencegah limbahnya terbentuk. Kalau misalnya ada step yang bisa dikurangi, tidak mengurangi kualitas produk, tapi bisa ada limbah yang lalu tidak terbentuk karena kita mengeliminir step tersebut, ya hayu gitu loh. Atau kemudian option selanjutnya ini adalah minimalisasi dari limbah yang dihasilkan. Ada nggak nih metode yang kalau kita menggunakan metode ini, produk yang dihasilkan tetap sama, tapi limbah yang dihasilkan lebih sedikit. Kayak tadi di dalam minggu lalu kita belajar Principles of Green Chemistry, salah satunya mungkin bisa dengan mengurangi langkah-langkah derivatisasi atau mencari apa sih namanya, mekanisme yang baru dari suatu reaksi.
Oke, sebentar. Oke. Nah, jadi itu minimalisasi itu juga adalah opsi yang preferable, yang diinginkan. Kemudian opsi selanjutnya kalau misalnya diminimalisir juga aduh susah, ya sudah, kalau gitu bisa nggak nih bahan-bahan yang kelihatannya tidak terpakai kita reuse supaya kita bisa meminimalisir penggunaan bahan mentah. Reuse tidak bukan reuse tidak bisa ya. Opsi selanjutnya adalah recycle atau daur ulang. Kemudian option selanjutnya energy recovery. Mungkin energy recovery itu kayak gini deh. Jadi misalnya limbah yang sudah tidak bisa diapa-apain tadi lalu dijadikan sebagai sumber, misalnya dipanaskan, atau misalnya salah satu konsep yang bagus itu jadi misalnya gas yang dihasilkan dari limbah tadi lalu digunakan untuk menghasilkan panas. Nah, itu energy recovery. Dan yang paling akhir, tentu saja opsi paling akhir, the least preferable, least favor, ini adalah ya udahlah, mau diapain lagi, udahlah dibuang aja disposalnya. Oke. Selanjutnya, nah, sekarang apa saja yang bisa langkah-langkah yang bisa dilakukan yang bisa menjadi opsi kita dalam manajemen limbah untuk mencegah atau setidaknya meminimalisir produksi limbah. Yang pertama adalah ya kalau bisa mari kita cari bahan dasar yang lebih bersih. Entah bahan dasar tersebut lebih bersih dalam artian pengotornya lebih sedikit atau mungkin lebih banyak bagian dari bahan dasar tersebut yang bisa digunakan di dalam proses produksi. Atau kemudian apa sih namanya? Teknik selanjutnya yang bisa digunakan di dalam manajemen limbah untuk meminimalisir produksi limbah tersebut itu adalah dengan menerapkan berbagai teknologi yang baru di dalam proses produksi. Nah, ini makanya masuknya principle of green chemistry itu ya di sini. Gitu. Kita mencari teknologi baru, metode baru yang dapat meminimalisir produksi limbah. Entah jalur mekanismenya yang jadi baru atau mungkin tahapan-tahapannya apa gimana. Kemudian selanjutnya adalah menggeser usaha kita untuk menggeser kesetimbangan kimianya. Jadi misalnya mungkin, kalau misalnya reaksi ini dijalankan pada tekanan yang lebih rendah, kesetimbangannya lalu akan bergeser ke produk yang lebih banyak, dan seterusnya. Kemudian, nah ini yang paling berkaitan, bukan paling berkaitan, salah satu yang berkaitan erat sekali dengan principles of green chemistry yang kita pelajari kemarin, metode-metode katalisis. Jadi penggunaan katalis yang mungkin bisa mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Recycle itu juga salah satu opsi yang dapat dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir produksi limbah. Izin sebentar ya, masih azan, saya nggak enak ngomong kalau misalnya masih azan. Oke, kita lanjutkan lagi ya, tinggal dikit kok, kayaknya ini udah slide terakhir. Nah, pada dasarnya dalam manajemen limbah, pada akhirnya yang namanya limbahnya ini lalu melalui pengolahannya ya 5 metode utama ini sih. Yang pertama adalah recycling atau daur ulang. Daur ulang ini jadi material dari produk setelah digunakan oleh konsumen itu diambil lagi. Jadi kalau recycle itu, kalau misalnya recycle itu produk yang sudah digunakan
itu lalu diambil lagi nih material yang bisa dipakai untuk digunakan kembali sebagai bahan dasar di dalam proses industrinya. Composting ini juga salah satu metode yang dapat digunakan, yang sering digunakan untuk manajemen limbah. Jadi kalau misalnya apa sih namanya, limbahnya itu memang kaya akan senyawa organik, lalu pengolahannya dilakukan secara biologis, di mana kita mengandalkan aktivitas mikroorganisme untuk mendegradasi limbah tersebut. Kemudian ada sewage treatment, jadi pengolahan lumpur limbahnya. Sewage itu ya limbah cair yang kayak lumpur itu. Jadi si limbah cair ini diolah kembali hingga pada akhirnya hasil pengolahannya ini merupakan suatu cairan yang tidak beracun sehingga bisa dilepaskan ke lingkungan. Nah, jadi apa sih namanya? Tapi kadang-kadang memang sedikit, bukan sedikit ya, ada beberapa limbah cair yang mungkin karena karakteristiknya sesudah di treatment sendiri juga tidak bisa betul-betul limbah cair tersebut menghasilkan efluen yang betul-betul cair sehingga bisa dilepaskan kayak gitu, tapi jadinya lumpur semi padat gitu loh, sludge itu kayak lumpur gitu. Nah, biasanya kalau semi solid lumpur setengah padat ini lalu digunakan ya sudah digunakan untuk di tanah untuk menguatkan fondasi tanah biasanya. Bukan menguatkan fondasi, sorry. Jadi ditebarkan di tanah, biasanya mungkin karena kandungan senyawa organiknya yang tinggi, atau mungkin dibakar, atau ya ujuk-ujuk kalau misalnya memang sudah tidak bisa digunakan lagi, ya dibuang begitu saja. Nah, incineration ini pembakaran. Kemudian metode selanjutnya dalam pengolahan limbah ini ya dibuang ke tempat pembuangan akhir atau landfill. Jadi ada lokasi yang memang di set up, yang memang diatur untuk pembuangan, diatur sebagai tempat akhir bagi pembuangan limbah. Jadi metode-metode dalam pengelolaan limbah antara lain ada 5 metode utama. Yang pertama recycle atau daur ulang. Composting ini kalau pengolahan limbahnya ini kita mengandalkan aktivitas mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam limbah kita ini tadi. Kemudian juga pengolahan air limbah atau sewage treatment. Sewage treatment ini gimana kita melakukan pengolahan terhadap limbah cair tadi sehingga dihasilkan cairan yang tidak lagi beracun. Kalau misalnya efluen yang diperoleh itu memang sudah berupa apa ya? Fasenya adalah cairan dan juga kualitasnya ini masih memenuhi baku mutu, selanjutnya bisa dilepaskan ke lingkungan, atau pengolahan limbah cair ini kadang-kadang selain liquid, selain effluent liquidnya, ini kadang-kadang juga masih menghasilkan semi-solid sludge atau lumpur setengah padat. Lumpur setengah padat ini tergantung karakteristiknya, ada yang bisa digunakan untuk memperkaya nutrisi dalam tanah, atau ada yang akhirnya dibakar atau diinsinerasi atau dibuang ke tempat pembuangan akhir. 2 metode lain ya insinerasi atau pembakaran sampah atau dibuang di landfill atau memang area yang didesain untuk apa sih namanya sebagai tempat pembuangan akhir limbah. Oke. Ini untuk wastewater. Jadi pengolahan salah satu limbah yang
paling umum dijumpai, limbah industri yang paling umum dijumpai itu adalah limbah cair. Nah, tapi sebetulnya nih ya, limbah cair ini sendiri itu juga komponennya bermacam-macam. Kemudian limbah cair sendiri ini dapat kita kategorikan menjadi beberapa macam, tergantung si limbah cair ini sumber utamanya dari mana. Limbah cair ini bisa limbah cair domestik, jadi ya limbah dari perumahan, jadi bisa saja sisa-sisa ekskresi dari manusia, kemudian juga ini yang namanya black water atau grey water. Grey water ini apa? Grey water ini limbah cair yang mengandung limbah cair sisa-sisa pencucian gitu loh, Dek. Jadi deterjen, limbah air sisa sabun bekas kita mandi, bekas mencuci piring, bekas mencuci pakaian yang deterjen, itu masuk di dalam grey water. Nah, ini adalah limbah domestik. Limbah domestik nanti kalau misalnya, kayaknya kita dalam beberapa minggu kan kuliahnya sama ini ya, sama Bu Aulia ya. Bu Aulia itu kerjanya di PGPAL, jadi ya yang diolah sebagian besar limbah domestik. Nah, kemudian limbah industri atau industrial sewage, ini cukup jelas. Jadi limbah yang memang berasal dari proses industri. Runoff. Runoff ini jadi gini. Ini limbah cair yang berasal dari limpasan banjir atau limpasan air hujan. Nah, jadi kalau misalnya ada arus entah dari banjir atau dari air hujan deras ini yang lalu membawa berbagai macam pengotor dan polutan, itu namanya runoff. Runoff ini bisa apa sih namanya? Akibat arus air ini ya lalu isinya juga macam-macam banget ya. Entah itu senyawa organik, entah itu padatan yang tersuspensi atau padatan yang ini, padatan yang terlarut, dan ini terbawa oleh arus air tersebut. Ini umumnya rata-rata runoff ini membawa sisa-sisa limbah pertanian sih deh, jadi kayak sisa-sisa pupuk, kemudian juga limbah pertanian jadi apa sih kompos segala macam, atau bisa juga urban runoff ini jadi limbah yang dari perumahan urban, perumahan kota kayak gitu. Atau commercial sewage, air limbah yang berasal dari aktivitas komersial. Kayak di pasar-pasar tradisional itu perhatikan deh, apalagi di los yang jualan ikan, jualan daging, kebayang nggak tuh air limbahnya seperti apa? Atau bisa saja mungkin dari apa sih namanya usaha komersial rumah makan. Nah, limbah yang berasal dari rumah makan itu kan usaha komersial. Jadi limbah yang berasal dari sana bisa kita kategorikan sebagai limbah komersial. Dan yang namanya limbah cair ini isinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, macam-macam sekali. Polutan, baik polutan kimiawi, jadi senyawa-senyawa kimia yang udah segala macam lah campur aduk di dalamnya, atau juga polutan biologis, bakteri, berbagai macam mikroorganisme patogen. Nah, itu juga seringkali terkandung di dalam limbah cair. Nah, tujuan utama dari pengolahan air limbah ini adalah gimana caranya supaya polutan-polutan ini, baik itu polutan kimiawi maupun polutan biologis, gimana caranya supaya polutan ini bisa di-remove, bisa dihilangkan atau dimodifikasi, sehingga si limbah cair tadi akhirnya cukup aman untuk bisa dilepaskan ke lingkungan. Ini research grupnya saya ini, water and wastewater treatment ini. Jadi kami berusaha menemukan, berusaha mengeksplorasi berbagai metode-metode yang dapat dilakukan untuk mengolah air limbah.
Kalau ada yang mau bergabung dengan research group saya tahun depan, saya udah punya topik. Next one. Oh, ini sebetulnya cuma pengantar untuk minggu depan. Minggu depan kita masuk ke metode pengolahan limbah cair. Ada metode pengolahan limbah cair, itu ada metode fisika, ada metode kimia, ada metode biologis. Cuma untuk gikalnya ini yang bukan minggu depan ya, Kamis ya, Dek ya. Jadi hari Kamis nanti kita materi kuliahnya tentang pengolahan limbah cair ini. Jangan lupa Kamis kita masuk jam 9.40, Senin depannya kita kosong dulu. Karena saya harus, kalau lagi dalam kondisi pandemi kayak gini mah, kalau bukan karena harus, saya nggak pengen kemana-mana rasanya. Minggu depan saya harus mengantarkan keponakan saya ke Jogja. Dia juga jadi mahasiswa. Saya lucu sekali kemarin ponakan saya tanya ke saya, Tante Am, kenapa sih jadi mahasiswa itu tidak kayak SMA aja, nggak ada jam kosong, harus ada kuliah pengganti ya? Iya, harus ada kuliah pengganti. Jadi ingat kalian 2 tahun yang lalu juga mungkin mikirnya gitu ya. Oke. Untuk materi hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mesti saya ulangi atau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Atau sudah mulai terkantuk-kantuk sehingga mau nanya apa juga udah nggak kepikir ya. Resiko ada ya kuliah sore jam segini. Tapi ya, eh yakin nih, nggak ada yang ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Kalau misalnya memang belum ada yang ditanyakan,